Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juniati Ananda Putri dari jurusan Teknologi Laboratorium Medik tingkat 2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang isolasi DNA darah dan prosedur kerja pada isolasi DNA darah. Yang pertama, isolasi DNA. DNA merupakan asam nukleat yang mengandung materi genetik dan berfungsi untuk mengatur perkembangan biologis seluruh bentuk kehidupan seluler. Isolasi DNA adalah suatu teknik yang digunakan untuk memperoleh DNA murni, yaitu tanpa protein dan RNA dari suatu sel dalam jaringan. DNA dapat diisolasi dari berbagai sel yang memiliki inti sel karena DNA terletak di dalam inti sel. Beberapa sumber DNA yang dapat dipergunakan dalam isolasi DNA adalah urin, darah, rambut, gigi, kuku, dan yang lainnya. Prinsip isolasi ada dua, yaitu sentrifuge dan presipitasi. Salah satu metode isolasi DNA yaitu teknik PCR. PCR adalah teknik ilmiah dalam bidang molekuler untuk memperkuat tunggal atau beberapa salinan sepotong DNA di beberapa kali lipat, menghasilkan ribuan sampai jutaan salinan dari urutan DNA tertentu. Yang kedua, isolasi DNA sampel darah. DNA merupakan informasi genetik pada makhluk hidup yang dapat diwariskan dari generasi ke generasi yang berupa untai ganda berpilin. Metode isolasi DNA adalah teknik yang dilakukan untuk memisahkan DNA dengan zat lain dari suatu sel. Prinsip kerja dari isolasi DNA adalah isolasi jaringan atau sampel, pelisisan dinding dan membran sel, ekstraksi DNA, pengendapan DNA, kemudian DNA, dan pengawetan DNA. Yang ketiga, alat dan bahan. Alat. Yang pertama, tabung serum atau mikrotub. Yang kedua, sentrifuge. Ketiga, rak tabung. 4, tip biru. 5, mikropipet. 6, alat korteks. 7, kulkas. Bahan. Yang pertama, darah EDTA. Yang kedua, larutan isopropanol. Yang ketiga, etanol 70%. Yang keempat, kit isolasi DNA terdiri dari larutan sel lisis, larutan nukleolisis, larutan protein precipitation, dan larutan DNA. Yang keempat, prosedur kerja. 1. Lakukan pengambilan darah EDTA sebanyak 2 cc, lalu sentrifuge. Yang kedua, ambil satu buah tabung Eppendorf steril, lalu masukkan 900 mikroliter larutan sel lisis. Yang ketiga, pipet 300 mikroliter buficoat, lalu masukkan ke dalam tabung Eppendorf berisi sel lisis, lalu homogenkan menggunakan alat vortex. Yang keempat, inkubasi 10 menit di dalam kulkas untuk melisiskan eritrosis. Yang kelima, sentrifuge selama 1 menit dengan kecepatan 3000 rpm, lalu buang supernatan, sisakan plat putih. Ulangi langkah ini kurang lebih sebanyak 5 kali hingga larutan jernih. Yang keenam, tambahkan 300 mikroliter larutan nukleolisis ke dalam suspensi. Homogenkan untuk melisiskan sel darah putih atau leukosit hingga tampak larutan menjadi kental. 7. Tambahkan larutan protein precipitation sebanyak 100 mikroliter. Homogenkan dengan vortex selama 10-20 detik. Ke-8, sentrifuge 1300 rpm selama 3 menit. 9. Pipet 300 mikroliter isopropanol ke dalam tabung Eppendorf steril yang lain. 10. Pindahkan supernatan ke dalam tabung berisi isopropanol. Homogenkan dengan cara membolak-balik secara perlahan agar larutan tercampur dan terlihat massa seperti benang-benang putih. 11. Sentrifuge 1300 rpm selama 1 menit. 12. Buang supernatan, tambahkan 300 mikroliter etanol 70%, lalu sentrifuge. 13. Aspirasi etanol dengan hati-hati, jangan sampai plat terbuang. 14. Letakkan tabung secara terbalik di atas tisu dan keringkan di udara selama kurang lebih 1 jam. Tambahkan 100 mikroliter larutan rehidrasi DNA. Catatan, DNA disimpan pada suhu 2-80 derajat Celcius atau untuk jangka panjang di bawah 200 derajat Celcius. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.